Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Azizi Saputra, NIM 2002011110029. Saya dari kelompok 6. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Eksistensi Mahkamah Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, lingkungan peradilan terdiri dari yang pertama itu peradilan umum, kedua peradilan agama, ketiga peradilan militer, dan yang keempat yaitu peradilan tata usaha negara. Keempat lingkungan peradilan tersebut dikukuhkan kembali dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dengan menambahkan Mahkamah Konstitusi melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan tanggal 19 November 2001. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini belum menampung sebelumnya hak, asal-usul, dan keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintah NAD Nanggroe Aceh Darussalam. Pada tanggal 9 Agustus 2001 disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 untuk wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah dideklarasikan adanya peradilan syariat Islam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan Mahkamah Syariah dan bebas dari pengaruh apapun. Terdapat pada pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 atau pasal 128 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Peradilan syariat Islam juga dilakukan oleh suatu lembaga pengadilan yang disebut dengan Mahkamah Syariah, didukung dengan pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan pasal 128 ayat 4 UU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menentukan kewenangan Mahkamah Syariah didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut di Konun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam pemahaman ketentuan yang saya sebutkan tadi ada dua kunci yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kewenangan Mahkamah Syariah didasarkan syariat Islam. Dalam hal ini syariat Islam bersumber pokok pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Syariat Islam meliputi segala ketentuan yang berkaitan dengan semua aspek kehidupan yang merupakan implementasi dari agama Islam. Pengertian syariat dalam arti luas meliputi i'tiqadiyah atau keimanan. Amaliyah terdiri dari ibadah dan muamalah serta akhlak. Dari gambaran di atas, dapat dipahami bahwa saat merumuskan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, pembuat undang-undang cukup memahami ruang lingkup dari syariat Islam sebagaimana pemahaman sebenarnya. Dengan demikian, rumusan kewenangan Mahkamah Syariah didasarkan atas syariat Islam harus dipahami bahwa kewenangan Mahkamah Syariah meliputi aspek akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak yang diatur lebih lanjut dengan konun. Lalu yang kedua, dalam sistem hukum nasional yang mengandung makna baik bagi seluruh atau sebagian penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut dengan hukum positif. Dengan adanya peradilan agama yang telah berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah menjadi hukum nasional, bahwa rumusan kewenangan Mahkamah Syariah didasarkan atas syariat Islam mengandung arti bahwa semua aspek dari syariat Islam merupakan kewenangan dari Mahkamah Syariah termasuk bidang hukum pidana atau jinayah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah mendeklarasikan berlakunya syariat Islam sebagai hukum positif di Republik Indonesia. Dengan demikian, ketentuan syariat Islam secara kafah dilakukan melalui konun dan merupakan sistem hukum nasional. Baik, yang selanjutnya yaitu materi kedua tentang Mahkamah Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Untuk masuk materinya, kita membahas pada zaman
sebelum kemerdekaan, yaitu Hindia Belanda. Pada masa zaman Hindia Belanda ini, peradilan agama merupakan bagian dari pengadilan adat, di mana untuk tingkat ule balang ada pengadilan yang diketuai oleh ule balang yang bersangkutan. Sedangkan untuk tingkat afdeling atau onderafdeling ada pengadilan yang bernama musapat yang dikepalai oleh kontroleur, di mana ule balang serta pejabat-pejabat tertentu menjadi anggotanya. Dalam praktek, bila perkaranya hanya bersangkutan dengan hukum agama, seringkali diserahkan saja kepada Qadhi ule balang untuk memutuskannya. Tetapi kalau ada sangkut pautnya dengan hukum yang lain dari hukum agama, diketuai sendiri oleh ule balang yang bersangkutan dengan didampingi Qadhi ule balang dimaksud. Lalu yang kedua, pada zaman pendudukan Jepang, keadaan peradilan agama di Indonesia tidak banyak yang berubah. Yang berjalan pada zaman Belanda tetap dipertahankan di zaman pendudukan atau pemerintahan Jepang. Khusus untuk wilayah Aceh, Jepang mengeluarkan undang-undang yang bernama Aceh Shurei atau Undang-Undang Daerah Aceh nomor 12 tanggal Showanigatu 15, yaitu 15 Februari 1944 tentang Sukyo Hoin atau Mahkamah Agama. Sesuai dengan bunyi pasal 1 Aceh Shurei, ada 3 tingkatan peradilan agama saat itu. Di antaranya yang pertama yaitu Sukyo Hoin, berkedudukan di Kutaraja atau Banda Aceh. Yang kedua, seorang kepala Qadhi dengan beberapa anggotanya di tiap-tiap bunshu atau kabupaten. Yang ketiga yaitu seorang Qadhi Son di tiap-tiap son atau kecamatan. Lalu kita akan membahas peradilan agama Aceh pada zaman kemerdekaan, yaitu pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, status pengadilan agama di Aceh tidak menentu karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Namun, beberapa di daerah Sumatera sejak tanggal 1 Agustus 1946 telah terbentuk mahkamah syariah, antara lain daerah Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang, dan Lampung. Semua mahkamah syariah dimaksud kemudian diakui sah oleh wakil pemerintah pusat darurat di Pematang Siantar. Pembentukan mahkamah syariah di Karisidenan Aceh pada waktu itu hanya didasarkan kepada Kawat Gubernur Sumatera nomor 189 tanggal 13 Januari 1947 yang waktu itu dijabat oleh seorang tokoh Aceh yaitu Mr. T. Muhammad Hasan yang disusul dengan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatera nomor 226/3/Jabs tanggal 22 Februari 1947. Untuk mendapat landasan yang kuat atas surat kawat tersebut, pemerintah Aceh membawa masalah tersebut ke sidang Badan Pekerja DPR dan akhirnya menguatkan kewenangan dimaksud dengan putusannya tanggal 3 Desember 1947 nomor 35. Dalam perjalanannya Mahkamah Syariah, Aceh memperoleh landasan hukum yang kuat setelah ditetapkannya PP nomor 29 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di Aceh. PP tersebut keluar setelah ada desakan dari 17 tokoh ulama Aceh kepada pemerintah pusat yang dituangkan dalam surat pernyataan yang meminta kepada Departemen Agama agar memperjuangkan dasar hukum mahkamah syariah di Aceh. PP nomor 29 tahun 1957 tidak berumur panjang, karena ternyata kemudian di daerah-daerah lain Indonesia juga menuntut hal yang sama kepada pemerintah pusat agar dibentuk juga pengadilan agama atau mahkamah syariah. Tuntutan ini berasal dari daerah luar Jawa dan Madura, dipenuhi pemerintah pusat dengan mencabut kembali atau dicabutnya kembali PP nomor 29 tahun 1957 dan diganti dengan PP nomor 45 tahun 1957. Dengan pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di luar Jawa dan Madura. Dengan demikian, jelaslah bahwa Aceh merupakan daerah modal untuk terbentuknya pengadilan agama atau syariah di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Perlu diketahui bahwa sejak awal zaman kemerdekaan hingga saat ini, pengadilan agama tingkat banding yang ada di Aceh telah berganti-ganti nama, mulai dari Mahkamah Syariah Daerah Aceh, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Provinsi di Banda Aceh, Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh, dan yang terakhir yaitu Mahkamah Syariah Aceh. Lalu pada zaman
kemerdekaan, yaitu pada era otonomi khusus. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, telah terjadi sejarah baru bagi peradilan agama di Aceh, karena salah satu lembaga yang harus ada di Aceh dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah peradilan syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah adalah lembaga peradilan syariat Islam di Aceh sebagai pengembangan dari peradilan agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1424 Hijriah oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manandegan, dihadiri Menteri Dalam Negeri Sabarno, Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar, dan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra. Adapun kewenangan Mahkamah Syariah adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditambah dengan perkara jinayat yang terdiri dari Qonun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khomer, Qonun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir atau judi, dan Qonun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat atau mesum. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum, wewenang, susunan, dan hukum acara Mahkamah Syariah. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 57 tentang pembentukan pengadilan agama di Provinsi Aceh. Di Aceh dibentuk satu Mahkamah Syariah yang mengadili perkara-perkara yang bertalian dengan agama Islam. Mahkamah Syariah yang sudah ada sejak 46 ini diakui sah oleh Wakil Pemerintah Pusat di Pematang Siantar, adalah salah satu hasil revolusi kemerdekaan sesuai dengan hasrat masyarakat. Sejak terbentuknya hingga pemulihan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 49, Mahkamah Syariah ini berjalan dengan lancar. Akan tetapi berhubung semua pegawai jawatan negara RI dipusatkan di Kementerian Agama dan Perdana Menteri darurat meninggalkan Aceh, maka Mahkamah Syariah ini tidak ada lagi yang mengatur. Dengan dihapuskannya Provinsi Aceh karena berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1950, maka ada Mahkamah Syariah yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Mengingat bahwa keinginan masyarakat Aceh akan adanya satu pengadilan agama besar, sehingga keadaan-keadaan seperti tersebut menyebabkan suasana di Aceh bertambah hangat. Maka untuk memenuhi hasrat tersebut, serta untuk meredakan suasana, diadakanlah Mahkamah Syariah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 57 ini, maka di tempat-tempat yang ada pengadilan negeri di Provinsi Aceh ada sebuah pengadilan agama yang susunannya terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang dan sebanyak-banyaknya 8 orang anggota. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Selanjutnya ada wewenang dari Peradilan Agama Syariah, meliputi 1. Perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, 2. Segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, serta hadanah. Yang ketiga, perkara warisan, wakaf, hibah, sedekah, baitul mal, dan lain-lain yang berhubungan. Dan yang keempat, perkara perceraian dan mengesahkan bahwa taklid talak sudah berlaku. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 57, keadaan dasar hukum peradilan agama di luar Jawa dan Madura sangat beragam. Karena keadaan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 54 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk, sehingga seolah-olah badan peradilan agama itu terhapus, dan perkara-perkara yang menjadi wewenang pengadilan tidak dapat perhatian yang semestinya. Maka untuk daerah luar Jawa dan Madura diadakan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 57 yang mengatur pembentukan pengadilan agama atau Mahkamah Syariah. Isinya sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 57. Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 57 ini dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 57. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 57, kewenangan Mahkamah Syariah di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan meliputi nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mahar, tempat tinggal, mut'ah, hadanah, waris mewaris, wakaf, hibah, sedekah, dan baitul mal.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 57 tentang pembentukan peradilan agama di luar Jawa dan Madura terdiri dari 13 pasal. Pada pasal 12 dinyatakan bahwa pelaksanaan peraturan ini diatur oleh Menteri Agama. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, maka dengan memperhatikan surat penetapan Menteri Kehakiman tanggal 27 Mei 1957 nomor JP 1876 tentang kedudukan pengadilan negeri dan kejaksaan pengadilan negeri pada tanggal 13 November 1957, Menteri Agama menetapkan penetapan Menteri Agama nomor 58 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau Mahkamah Syariah di Sumatera. Pengadilan di lingkungan peradilan agama terdiri dari pengadilan agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama yang merupakan pengadilan tingkat banding. Susunan hierarki organisasi peradilan agama yang terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pengadilan di lingkungan peradilan agama secara instansional terdiri dari 2 tingkat. Yang pertama, pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang dibentuk dengan keputusan presiden. Yang kedua, pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding yang dibentuk dengan undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam peraturan tersebut. Setiap pemeriksaan perkara di pengadilan diawali sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dalam pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Ramadan di sini sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang prospek syariat Islam dan Mahkamah Syariah di Nanggrawai Aceh, Darussalam. Langsung kita masuk ke materi pertama. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh secara formal dilakukan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Yang dimaksud dengan syariat Islam di Aceh menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Syariat Islam dipraktekkan secara luas bukan hanya dalam aspek pendidikan saja, tetapi juga kebudayaan, politik, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan daerah istimewa Aceh menjadi legitimasi bagi Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan ulama dalam penetapan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Selain itu, konon di Aceh juga dilindungi oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Pada pasal 269 dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada pada saat Undang-Undang Pemerintah Aceh diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Untuk mendukung kelangsungan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, maka pemerintah Aceh telah membentuk lembaga penegak syariat Islam di daerah tersebut seperti Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syariah, Wilayatul Hizbah, Majelis Adat Aceh, dan lembaga-lembaga pendukung lainnya. Secara konsepsional, masalah pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh dituangkan dalam Konun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam yang diatur dalam bab 6 pasal 14 ayat 1 sampai 532 yang menjelaskan bahwa 1. Untuk terlaksananya syariat Islam di bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam, pemerintah provinsi, kabupaten, kota membentuk Wilayatul Hizbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konun ini. Kedua, Wilayatul Hizbah dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan, atau wilayah lingkungan lainnya. Ketiga, apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hizbah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini terdapat cukup alasan telah terjadinya pelanggaran terhadap konun ini, maka pejabat pengawas Wilayatul Hizbah diberi wewenang untuk menasihati si pelanggar. Setelah upaya menegur menasihati dilakukan sesuai dengan ayat 3 di atas, ternyata perilaku si pelanggar tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik. Kelima, susunan organisasi kewenangan dan tata cara Wilayatul Hizbah itu diatur
dengan keputusan gubernur setelah mendengar pertimbangan MPU atau MPR maksudnya. Beberapa tahun terakhir setelah diberlakukannya Konun Hukum Jinayat tahun 2015, angka kasus-kasus pelanggaran syariat di beberapa kabupaten kota di Aceh menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Pemberlakuan Konun Hukum Jinayat dengan semakin bertambahnya jumlah cambuk seharusnya mampu menaikkan terjadinya pelanggaran. Mengapa Konun Hukum Jinayat ini belum mampu menaikkan angka pelanggaran tersebut? Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa Konun Hukum Jinayat tidak maksimal dalam menciptakan budaya hukum masyarakat Aceh. Hal ini karena politik hukum pemerintah Aceh tidak serius dalam menjalankan Konun Hukum Jinayat. Masih banyak masyarakat Aceh yang tidak memahami secara menyeluruh isi Konun Hukum Jinayat tersebut dikarenakan persosialisasian konun yang masih kurang. Pemerintah Nanggaroe Aceh Darussalam harus bergulat mengatasi persoalan-persoalan ini di masa depan. Selama problematika penerapan syariat Islam ini tidak ditanggapi dengan sungguh-sungguh dan pikiran kritis, prospek penerapan syariat Islam di Aceh masih kelam di Serambi Mekah ini. Hukum Islam adalah aturan perilaku dan moral yang mencakup seluruh aspek kehidupan setiap muslim. Tidak semuanya dapat disalin dan diterjemahkan ke dalam bentuk undang-undang dan pasal seperti yang berlaku pada sistem pemerintahan modern. Maka diperlukan pendekatan yang kritis, fleksibel, dan substantif dalam usaha menerapkan hukum Islam di zaman modern. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggaroe Aceh Darussalam mengandung beberapa hal pokok yang mengukuhkan yang menjadi alasan keberadaan dan status syariat Islam di Aceh. Di antaranya yang pertama, Nanggaroe Aceh Darussalam memiliki institusi pemersatu adat yang sudah jelas berlandaskan nilai-nilai syariat Islam. Kedua, dalam bab 12 pasal 25 disebutkan permasalahan yang berkaitan dengan pemberlakuan syariat Islam yang lebih dari wilayah lain, yakni dengan diberikannya lembaga peradilan sebagai sarana penegakan hukum tersebut yang disebut dengan mahkamah syariah. Ketiga, dalam hal keuangan, sumber pendapatan asli daerah berasal dari antara lain dari zakat. Mahkamah syariah ini yang merupakan perluasan dari peradilan agama yang dapat menangani 3 bidang persoalan, yaitu al-ahwal asyakhsiyah, hukum keluarga, muamalah, perdata, dan jinayah pidana. Meskipun demikian, masih ada kendala peraturan yang menjadikan tidak semua masalah dalam 3 bidang tersebut dibawa ke Mahkamah Syariah, yakni karena masih minimnya perda konun yang sudah tersedia. Problem yang sangat berat dihadapi memang dalam hal bagaimana bahasa fikih harus dirubah ke bahasa hukum, sedangkan selama ini masyarakat Indonesia umumnya sangat terbiasa atau bahkan sementara merasa cukup dengan model fikih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.